Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana Iran sudah kolaps, guys. Bayangkan, saking kolapsnya, Iran sampai memindahkan ibu kotanya, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Iran air-air ini kolaps? Apakah ini disabotasi oleh Israel? Apakah ini pengaruh daripada Israel? Apakah ini pengaruh daripada perang juga? Apakah ini perang secara halus gitu? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungan dengan agama atau tidak? Kemudian kalau saya perhatikan ya, akhir-akhir ini kan Iran itu lagi gencar-gencarnya gitu membangun yang namanya proksi-proksi dan lain sebagainya ya. Kemudian menentang yang namanya hegemoni barat, menentang yang namanya Israel, menentang yang namanya Amerika. Nah, apakah keputusan seperti ini rasional atau tidak? Apakah ini semacam menggali kuburan sendiri atau tidak? Siapa sebenarnya yang bersalah? Apakah Amerika yang bersalah? Apakah Iran yang bersalah? Apakah Israel yang bersalah? Kemudian salah satu fakta yang menarik atau fakta unik terhadap Iran itu ternyata di Iran itu banyak orang yang sangat-sangat jenius, guys. Banyak orang yang punya IQ yang sangat tinggi. Tapi kenapa masalah teknologi yaitu penyulingan air ya, krisis air terjadi di Iran ini tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Apa alasannya? Apakah ini disengaja? Apakah ini sabotase? Apakah ini pengaruh daripada Amerika? Apakah ini pengaruh daripada geopolitik? Apakah ini pengaruh daripada Israel? Apakah ini ada hubungan dengan agama? Apakah ini ada hubungan dengan kitab suci? Kenapa baru-baru ini Iran kolaps? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena masalah krisis air bersih, guys. Wow, luar biasa. Masalah air bersih di Iran sekarang ini masalah yang sangat-sangat pelik ya. Masalah yang sangat-sangat serius gitu. Namun kalau kita bandingkan dengan Israel misalnya ya. Mohon maaf ya, saya sebut Israel biar apa? Biar tidak kena banned sama YouTube. Ya, kalau saya ngomong Israel itu biasanya akan sensitif dengan YouTube ya. Bisa-bisa video ini di-banned ya. Jadi kita bandingkan dengan misalnya Israel dengan Iran ya. Israel dengan Iran itu kan sama-sama di daerah yang sangat gersang gitu ya, di gurun ya, di Timur Tengah. Namun kalau kita perhatikan, kalau kita berpikir rasional ya, Israel itu kan mereka bisa mengatasi yang namanya krisis air bersih, sementara Iran nggak bisa. Padahal ya, mereka sama-sama dekat dengan laut. Iran dekat dengan laut, kemudian Israel juga dekat dengan laut ya. Kalau boleh jujur, Iran itu lebih dekat banget dengan laut daripada Israel ya. Namun Israel bisa mengatasi yang namanya air bersih. Bagaimana cara Israel mengatasi yang namanya air bersih? Cara yang pertama itu mereka menyulin ya. Mereka mengubah air laut menjadi air tawar, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan ya, air laut yang sangat asin itu bisa dijadikan air tawar. Bisa sekelas air minum yang ada di Konoha gitu ya. Air minum dalam kemasan, air minum mineral. Bersih banget. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pengaruh daripada teknologi. Teknologi Israel itu sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau Israel dengan Iran ini berdamai gitu, kalau Iran itu tidak cari gara-gara misalnya nih ya, dia kerjasama dengan Israel misalnya, nggak sok-sokan gitu ya, sok-sokan, oh kita negara berdaulat, oh Iran harga mati, ya, garda terdepan. Nggak, kalau misalnya nggak ada seperti itu, kerjasama nih sama Israel, maka mereka akan dibantu. Nggak ada masalah yang namanya krisis energi gitu, krisis air minum gitu, nggak ada ya. Jadi mereka tidak akan sekolaps sekarang ini ya. Cuman mereka itu kan keras kepala ya, sama seperti Konoha ya. Konoha itu kan keras kepala. Kalau sudah berurusan dengan Israel, berurusan dengan Amerika, ya padahal kan dulu Amerika tuh besar banget jasanya terhadap kemerdekaan Konoha. Cuman kita tuh gengsi gitu ya, nggak tahu terima kasih terhadap Amerika. Kalau Amerika nggak bombardir Jepang, kita nggak bakal merdeka guys ya. Tapi kan cuman segelintir orang yang sadar gitu ya, yang jujur mengetahui ini ya, atau mengakui ini ya. Kemudian ya, alasan selanjutnya misalnya kenapa Iran itu lagi kolaps sekarang ini ya.
Alasan selanjutnya itu karena ada yang namanya permasalahan di internal mereka. Mereka tuh sekarang lagi kotok-kotokan, guys. Ya, mereka berebut kekuasaan gitu ya. Ada yang pro terhadap pemerintah sekarang, ada pro terhadap pemerintah yang dahulu ya, yaitu pemerintahan Pahlavi ya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Pahlavi berkuasa di Iran ya pasti bekerjasama dengan Israel dong ya kan. Israel itu kan sangat maju teknologinya. Kemudian apalagi teknologi Israel yang mempengaruhi peradaban dunia, yaitu teori tetes ya. Jadi yang menemukan teori tetes itu Israel, guys. Ini sebenarnya yang dimanfaatkan oleh Israel untuk mengatasi yang namanya krisis air di Israel ya. Ya, teori tetes ini ya. Jadi ada istilah teori tetes. Nah, teori tetes ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi yang namanya kelembapan udara di sana. Ya, karena apa? Karena banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di sana. Karena apa? Karena gurun disulap menjadi tempat tumbuh-tumbuhan ya berkembang gitu ya. Lahan pertanian dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang dimanfaatkan oleh Israel? Limbah ya. Jadi limbah rumah tangga itu ya seperti di Konoha itu ya misalnya ada limbah tuh ya limbah air itu disuling lagi gitu ya, diproses lagi ya sehingga ini semacam efisiensi ya. Efisiensi untuk apa? Untuk memanfaatkan yang namanya air bersih. Nah, kalau misalnya kita lebih jujur lagi gitu ya, saya itu tidak berpihak pada Israel ya, jangan berpikir bahwa saya itu berpihak pada Israel ya. Saya berpihak pada kejujuran ya, kalau benar-benar gitu, kalau salah-salah gitu. Saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Iran gitu. Jadi kalau boleh jujur ya guys ya, sebenarnya apa sih ya yang mempengaruhi kenapa Iran itu tidak menemukan air bersih gitu, sementara Israel menemukan air bersih? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena Israel nggak mau ya, nggak mau share teknologinya gitu, nggak mau share informasinya gitu, ilmunya nggak mau share orang-orang Israel. Ya, jadi ini semacam perang dong, iya perang ya, perang ekonomi, perang air bersih ya kan, ada perang guys ya. Jadi perang itu nggak hanya menggunakan senjata ya. Jadi itu yang paling mempengaruhi. Kemudian kenapa Iran itu semakin hari semakin terpuruk gitu ya? Padahal kan zaman dulu Persia itu sangat-sangat kuat sekali gitu dan sangat-sangat akrab sekali dengan Israel. Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi kenapa sekarang Iran itu tidak seperti Persia zaman dulu? Alasan yang paling jujur itu ya, paling mempengaruhi itu karena dipengaruhi oleh agama, guys. Saya tidak menyalahkan agamanya ya. Mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak menyalahkan agamanya. Tapi persepsi mereka terhadap agama, penafsiran mereka terhadap agama itu sangat-sangat sangat jauh berbeda gitu. Dari apa? Dari kemajuan teknologi gitu ya. Walaupun di Iran itu banyak orang yang jenius gitu ya, orang yang IQ-nya tinggi, tapi itu segelintir minoritas, bukan mayoritas. Tapi kalau kita bandingkan dengan Persia zaman dulu, Persia itu kan banyak orang jenius di sana guys, nggak segelintir, tapi banyak banget orang jenius. Sehingga apa? Sehingga banyak penemu-penemu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus dan sebagainya. Itu kan orang-orang Persia sebenarnya, orang-orang Syiah sebenarnya. Ya cuman di Konoha kan kalau kita mengatakan seperti ini pasti marah gitu, tersungging gitu ya kan. Tersungging karena apa? Karena ego mereka kena gitu ya. Kalau kita mengatakan bahwa Ibnu Sina itu Syiah, bukan Sunni ya, Syiah, orang Persia gitu ya. Cuman warga Konoha tidak mengakui ini ya, nggak mau jujur gitu karena munafik ya. Udah munafik IQ-nya setara dengan gorila. Saya tidak mengklaim bahwa Konoha itu setara dengan gorila, tapi ya yang mengatakan seperti ini bukan saya guys, tapi Rui Hasan ya. Seorang dokter bernama Dr. Rui Hasan. Seorang dokter neuroscience ya. Dokter saraf ya, dokter bedah saraf ya. Berarti dia sudah mengerti dengan IQ dong ya. Jadi sudah capable ya, itu bidang dia. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apa sih tradisi agama yang mempengaruhi kenapa Iran itu semakin hari semakin terpuruk gitu? Ya mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Jadi saya tidak menyalahkan agamanya ya, saya tidak menyalahkan kitab sucinya, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi penafsiran. Penafsiran mereka terhadap kitab suci atau agama itu ya karena mereka berpikir cukup imani saja, nggak usah banyak berpikir ya. Nggak usah mikirin tentang dunia, pikirkanlah akhirat. Oh dunia kan cuma sementara.
Nah, kita harus fokus pada akhirat. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak berpikir solusi gitu, gimana cara menuntaskan yang namanya air bersih yang ada di Iran ini. Itu guys ya. Cuman gak ada orang yang mengaku ini ya. Gak ada orang yang jujur, sejujur saya gitu. Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa diri saya suci ya. Tapi gak ada orang yang sebelak-belakan saya gitu ya. Saya tuh kesel banget ya. Kenapa orang Indonesia tuh gak ada yang belak-belakan jujur gitu. Kenapa? Karena ya mungkin saja karena orang jujur, orang belak-belakan itu kan dianggap orang yang jahat gitu ya. Padahal kan kita nggak berusaha pura-pura gitu, pura-pura peduli dengan agama gitu dan lain sebagainya ya. Jadi ini semacam culture ya kalau saya perhatikan. Justru itu mempengaruhi guys. Tradisi agama itu mempengaruhi pola pikir orang-orang Iran sekarang ini. Ya, mereka dengan membaca kitab suci, mereka berharap bisa meluncurkan yang namanya roket ke Israel gitu ya, tanpa teknologi. Makanya kalau mereka meluncurkan roket itu, kalau Anda jeli, Anda perhatikan orang-orang Iran itu, mereka membaca kitab suci ya. Membaca kitab suci sambil meluncurkan roket gitu. Walaupun roketnya itu nyampenya cuman di sawah gitu kan, atau di gurun gitu, nggak nyampe ke rumah Om Netanyahu ya kan. Jadi itu guys ya, fakta jujur ya, fakta pahit yang perlu kita telan bulat-bulat ya. Tapi kan warga Konoha kan nggak suka orang yang belak-belakan atau yang jujur seperti saya, nggak suka. Dimusuhi guys. Lebih baik saya ditutup mukanya gitu ya, ditutup mulutnya maksudnya. Daripada harus berpikir rasional gitu. Rata-rata kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Rata-rata negara muslim itu kan nggak ada yang maju ya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini pengaruh daripada tradisi agama? Sangat mempengaruhi. Kalau misalnya mengatakan, oh lihat tuh Kuwait, Dubai, itu bukan negara maju guys. Itu negara sumber daya alam. Ya, negara-negara seperti misalnya ya negara-negara Arab itu bukan negara sumber daya manusia, bukan. Itu sumber daya alam guys. SDA. Kalau mereka nggak punya minyak, mereka akan ribut konflik guys. Karena mereka punya minyak ya, duit banyak berlimpah ya, sehingga apa yang mereka ributin ya kan. Orang mereka punya nilai tawar kok yaitu minyak gitu. Ya, di Iran itu kan lebih mahal air daripada minyak ya kalau boleh jujur ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya berpikir rasional, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya, saya tidak berpihak pada Iran gitu ya. Kalau kita berpikir secara rasional gitu ya, Israel itu kan negara yang peduli dengan agama ya, sangat peduli dengan agama. Tapi kenapa mereka bisa maju gitu? Padahal kan di awal saya mengatakan bahwa biasanya negara yang peduli dengan agama gitu ya, berlebihan dalam beragama itu biasanya nggak maju. Tapi kenapa Israel beda? Nah, di sini letak perbedaannya. Jadi tradisi agama Yahudi itu ya tidak membenarkan orang itu untuk mabuk agama atau berlebihan dalam beragama. Enggak. Tradisi mereka itu tradisi berpikir, guys. Orang Yahudi itu mengharuskan anak-anak itu berpikir. Nggak seperti di Iran gitu atau di Konoha ya. Cukup imani saja, nggak usah banyak mikir ya. Dunia cuma sementara ya kan. Giliran nggak ada air ngamuk ya kan. Dunia cuma sementara. Giliran bangun rumah ibadah minta-minta gitu. Dunia cuma sementara. Giliran orang Kristen Natalan ya minta sumbangan gitu ya. Ya kan? Itu hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Saya mengatakan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang keloncotan berlebihan ya. Jadi apa sih perbedaan daripada agama Yahudi dengan agama daripada orang-orang Iran ini? Ya, perbedaan itu orang Yahudi itu dipaksa untuk berpikir kritis. Makanya ya kalau misalnya kita jeli atau kita perhatikan orang Yahudi itu kalau mengandung itu mereka dikasih asupan vitamin ya, dikasih pokoknya dikasih banyak ya vitamin yang bergizi gitu. Mulai dari kandungan guys, bukan setelah brojor seperti di Konoha gitu. Enggak. Ya, mulai dari kandungan mereka dikasih makanan bergizi, ya kemudian ya mereka punya tradisi untuk memecahkan teka-teki, mengisi TTS atau memecahkan matematika dan lain sebagainya ya, soal-soal matematika. Ibu-ibu hamil guys, ya main piano, main musik dan sebagainya untuk merangsang ya otak si anak dari kecil sudah dipersiapkan guys, sedetail itu. Nah setelah anaknya sudah lahir maka disekolahkan ya, disekolahkan dengan kualitas terbaik ya. Kemudian di sekolah itu mereka menganut yang namanya egaliter, kesetaraan. Nggak ada yang namanya feodal gitu. Bu guru ya
Bu guru, mohon paduka raja, ya nggak ada seperti itu ya, nggak menuhankan guru gitu, nggak mengagungkan guru ya, tapi mereka ada istilah egaliter ya. Makanya mereka sering berdebat dengan gurunya. Jadi budaya Yahudi itu punya budaya berdebat guys, budaya diskusi gitu. Makanya saya bikin channel ini. Ini tujuan saya apa? Tujuan saya untuk mengajak yang nonton video untuk berdebat, diskusi gitu, mempertanyakan sesuatu hal gitu. Jangan langsung menerima, ya, jangan langsung menelan bulat-bulat apa yang saya katakan. Jadi kalau boleh jujur itu ya, perbedaan tradisi dalam beragama orang Yahudi dengan orang-orang Iran itu jauh berbeda. Ya, apakah ini faktor daripada agama? Pengaruh. Ya, cuman di Konoha kan kita itu kan orangnya nggak enakan. Oh, jangan sebut agamanya, salah dong ya. Jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Jangan salahin agama Iran dong, ya salahin Irannya gitu. Tapi kan agama itu juga berkontribusi. Ada tuh ayat-ayatnya, ayat-ayat yang menyuruh untuk ya memikirkan tentang akhirat, akhirat gitu. Dan ya terkesan menyampingkan yang namanya dunia gitu. Saya tidak cinta dunia, tapi kalau krisis air seperti ini kolaps gitu, apa nggak kacau tuh ya Iran? Iya kan? Kita di dunia ini mengurusi dunia gitu, bukan mengurusi akhirat. Kalau kita di akhirat baru ya nanti di akhirat gitu. Lagian gimana kita mau masuk surga coba kalau cuman ibadah gitu 5 kali sehari gitu, apakah masuk surga? Sungguh nggak masuk akal ya. Cuman ibadah-ibadah doang gitu. Nggak ada kontribusinya untuk kemajuan bangsa gitu, nggak memperdalam skill gitu ya. Jadi beban negara gitu ya, ngemis-ngemis sama negara gitu ya. Minta bantuan bansos gitu, beban negara, apa nggak malu gitu ya. Ya. Dan ini berpengaruh guys ya, berpengaruh daripada ajaran agama untuk kemajuan satu bangsa, IQ seseorang gitu. SDM seseorang itu dipengaruhi oleh agama. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, semua hal dipengaruhi oleh agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa itu tidak ada hubungan dengan agama. Sementara agama itu mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, guys. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah Amerika atau Israel ini ada semacam sabotase gitu ya, ada semacam perang gitu ya. Perang itu bukan menggunakan fisik gitu, perang teknologi ya. Iya, saya harus mengakui, perang teknologi. Ada Amerika perang teknologi dengan Iran ya, kemudian Israel juga perang teknologi ya. Ya, saya harus mengakui itu ada guys ya. Kemudian bagaimana dengan Konoha? Apakah kita mengikuti jejak Iran? Sepertinya saya melihat seperti itu. Ada mengarah-ngarah ke situ ya. Kalau boleh jujur ya. Cuman ya kita itu kan harus berpikir rasional dong ya. Jangan berpikirnya itu hitam putih gitu. Ada warna yang lain gitu. Iran itu kan sekarang nggak maju terpuruk itu karena mereka berpikirnya hitam putih. Ya kalau nggak A ya B. Kalau Amerika itu nggak baik ya jahat gitu. Jadi mereka berpikirnya itu hitam putih. Ya harusnya berpikirnya rasional gitu, ada warna yang lain. Jadi makanya saya bikin channel ini, tujuan saya apa? Tujuan saya mengajak yang nonton video untuk berpikir kritis gitu ya. Jangan hanya berpikir hitam dan putih ya. Nggak boleh seperti itu, ada warna yang lain gitu. Ya, kemudian bagaimana dengan negara kita? Apakah kita fokus dengan yang namanya akhirat-akhirat gitu ya? Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Nanti saya dimaki-maki sama warga Indonesia ya. Ini bukan Indonesia ya, hanya di Konoha. Jadi kita sebagai warga Konoha itu, kalau saya perhatikan itu ya, sekarang ini sudah ini ya, sudah terpuruk ya kalau saya perhatikan. Bahkan IQ kita itu sudah terbebas guys. Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Sangat mempengaruhi, karena agama itu punya prinsip, cukup imani saja, gak usah mikir ya. Imani saja. Cuman permasalahannya kalau kita berpikir kritis ya, kita berpikir rasional, banyak orang yang meninggalkan agama. Itu resiko yang sangat tinggi sekali guys. Cuman ada kelebihan dan kelemahannya ya. Kelebihannya kalau kita jadi sekuler itu ya, atau negara yang IQ-nya tinggi itu biasanya mereka lebih damai gitu ya. Ada kelebihan dan kelemahannya. Saya tidak menuhankan sekulerisme ya. Jangan berpikir bahwa saya sekulerisme. Makanya saya katakan agama itu harus dipisah dengan negara gitu, biar ada kemajuan guys. Ya. Oke ya, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.